Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung di Masjid Darul Ilmi ini maupun jamaah Zoomiyah, nampaknya ada beberapa yang mengikuti secara daring. Yang daring ini dekat tetapi nggak bisa digapai, disebut jauh tapi ada di depan mata. Ini Pak Dr. Khairul ada gitu ya. Rasanya dekat betul di depan saya, tetapi nggak bisa saya gapai Pak Dokter. Gitu ya. Disebut dekat ternyata nggak bisa digapai, disebut jauh ternyata ada di depan mata. Gitu. Nah, inilah bagian daripada teknologi, dan kita dipaksa dengan situasi pandemi di beberapa tempat, baik ta'lim, belajar maupun meeting itu melalui daring atau dalam jaringan, dan beberapa dimulai dengan luring katanya, di luar tidak melalui daring tetapi dengan cara luring. Ma'asyiral jamaah, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Meski tentu saja pergerakan kita masih tetap terbatas karena memang harus ada jarak, pakai masker tetap, kemudian kerumunan dihindari. Dengan berbagai cara juga kita mulai vaksin. Saya alhamdulillah vaksin pertama 14 hari yang lalu, berjalan lancar, nggak ada keluhan. Vaksin yang kedua ini mungkin fisik saya agak kurang begitu fit, jadi tensi saya begitu tinggi, walaupun tadi sudah oleh dokter dikasih obat dan sebagainya, tetap di atas 180. Sehingga vaksin saya yang kedua ini ditunda. Meskipun hasil swab dan sebagainya alhamdulillah semuanya negatif. Jadi sekarang ini ada ustadz yang ngisi di beberapa tempat itu, mau tidak mau bisa seminggu sekali nih swab ini. Saya seminggu sekali. Jadi kalau mau Jumat di beberapa perkantoran itu atau beberapa acara yang mengundang secara offline atau luring, itu harus swab dulu. Juga vaksin alhamdulillah. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita pada malam ini dan sudah 1 tahun yang lalu kurang lebih baru kembali bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan perlindungan, dan diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, agak ke bawah ya sedikit. Kali ini melanjutkan yang sudah tertunda sekitar setahunan yang lalu. Itu kalau dulu bicara soal akhlak yang mazmumah yang terkait dengan takabur terakhir itu. Nah, di bab ini kemarin masih ada 2-3 hadis sebetulnya yang belum, tetapi kita lanjutkan dengan bab baru, yaitu babu husnil khuluq. Bab yang menjelaskan tentang akhlak mulia,
akhlak yang baik gitu, perangai yang bagus. Diawali dengan teks Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad la'ala khuluqin 'azim, benar-benar berbudi pekerti atau berakhlak yang agung. Ini Allah yang memuji ini. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur, bahasa kita yang populer di Indonesia ini. Perangai yang sangat-sangat amat bagus. Ini surah Al-Qalam ayatnya ayat 4. Di hadis-hadisnya dikisahkan dalam beberapa riwayat bagaimana Rasulullah SAW bersikap, apakah ketika menerima hadiah misalnya, lalu kemudian kalau Rasulullah menolak, bagaimana caranya menolak dan sebagainya, itu ada. Ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan masyarakat yang agak keras, begitu juga Rasulullah SAW bersikap. Bahkan yang paling populer, kenapa Allah misalnya memberikan predikat sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung, adalah antara lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dari sisi harta, dari sisi ekonomi, kalau sekarang ini sebagaimana nabi yang lain, Nabi Muhammad juga ditawari itu. Karena nabi yang lain ada yang kaya raya, sebutlah misalnya Nabi Sulaiman, itu disebutkan sangat luar biasa, sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan, bahkan kekayaan yang tiada taranya di muka bumi. Jadi nggak ada lagi. Nah, pada Nabi Muhammad apakah tidak demikian? Sama, ditawarkan kalau mau. Tetapi justru ketika ditawarkan dalam bentuk harta, misalnya mau apa, pasti diberi fasilitas. Seorang nabi mau apa untuk menunjang dakwahnya. Kalau zaman sekarang ini mau pakai mobil termewah, mau pakai pesawat yang paling cepat, helikopter dan lain sebagainya, pasti difasilitasi dalam rangka sukses dakwahnya itu. Nabi Muhammad juga demikian. Tetapi justru beliau dalam salah satu hadisnya, ketika ditawarkan hal seperti itu, beliau malah berdoanya, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, dan kumpulkan saya di hari kiamat nanti bersama dengan orang-orang miskin. Jadi hiburan betul bagi orang-orang miskin gitu ya. Meskipun hidupnya di dunia miskin, barangkali Rasulullah SAW jamin bahwa beliau akan bersama-sama dengan orang miskin. Nah, tapi dalam konteks ini adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika ditawarkan dengan berbagai fasilitas itu, Rasulullah SAW lebih memilih menjadi orang yang sederhana saja. Kalau mau kaya, kaya. Kalau ada ghanimah, pasti paling besar. Bahkan disebut khumus. Khumus itu 20%, 1/5. Fee-nya itu kalau dapat ghanimah, khumus dapatnya. Nah, tetapi beliau tidak ambil, atau diambil kemudian langsung dibagikan gitu. Nah, itu Rasulullah SAW, karenanya kemudian pantas oleh Allah Subhanahu wa taala diberi julukan sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Lalu yang lain misalnya, untuk memperkuat kenapa Al-Quran menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kita ingat peristiwa ketika beliau hijrah ke Taif. Apa yang terjadi? Padahal Taif itu wilayah neneknya. Jadi istrinya Abdul Muthalib
yang merupakan ibu daripada Abdullah, yang tidak lain adalah Abdullah itu ayah kandung daripada Nabi Muhammad SAW, itu berasal dari Thaif itu. Jadi Atikah namanya, itu berasal dari Thaif. Jadi wajarlah kemudian Nabi SAW ingin ke sana sekalian misalnya menengok kampung leluhurnya dari neneknya, dan kemudian berharap dari situ keluarga dari neneknya itu beriman. Tapi apa yang terjadi, kita tahu dalam sejarah bahwa bukannya sambutan tapi sambitan. Bukannya mendapatkan penghargaan tetapi mendapatkan lemparan. Bukannya diikuti tetapi malah diusir. Itu yang terjadi ya, sampai dikisahkan di dalam beberapa riwayat, beliau menderita sampai berdarah, bahkan dilempar dengan kotoran manusia, bahkan kotoran hewan, sampai kemudian terhuyung-huyung lari, sampai bersandar di bawah pohon kurma. Lalu kemudian disitulah didatangi oleh malaikat. Dia mengatakan, malaikat itu, umirtu bi amrika bima syi'ta. Saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat ini, untuk menuruti apa perintahmu. Nah, Nabi Muhammad sampai ya tercengang juga, perintah apa yang harus disampaikan kepada malaikat ini yang datang, yang disebut dengan Malakul Jabal gitu ya, malaikat yang menunggu gunung di situ, di kawasan Thaif, yang menunggu bukit di situ. Nah, kemudian dalam ketercengangan Nabi SAW, nah malaikat itu kemudian melanjutkan kata-katanya, in syi'ta atbaqtu al-akhsyabain. Kalau engkau kehendaki, kalau engkau mau, kalau engkau perintahkan kepadaku, akan aku timpakan bukit ini untuk menenggelamkan penduduk Thaif. Nah, itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Apakah mengatakan iya, atau baiklah kalau begitu, atau mungkin senang sekali? Ternyata tidak. Malah Rasulullah SAW enggak mau, justru kemudian malah berdoa yang sangat terkenal doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkan kaumku, mereka berbuat aniaya kepadaku di sana itu karena mereka nggak tahu aku ini utusan Allah. Aku yang justru akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Aku yang menuntun mereka ke jalan yang terang, jalan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan, dari zulumat, kezaliman kepada cahaya. Nah, itu cahaya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, ini keimanan. Karena kegelapan itu, zalim itu kegelapan. Az-zulmu zulumatun, itu akan menjadi kegelapan. Sebaliknya, cahaya itu adalah terang, dan cahaya itulah yang membuat orang akan bisa melihat segala sesuatu. Bukan karena mata semata-mata. Mata walaupun normal bisa nggak melihat. Kenapa? Ya katakanlah ini semua di tengah malam, nggak ada lampu, nggak ada apa. Nah, kita masuk ke sini pasti gelap. Apakah mata kita bermasalah? Tidak. Tapi nggak ada cahaya. Tapi ketika dihidupkan lampu ini, maka disitulah ada cahaya. Jadi cahaya itu memberi terang. Nah, cahaya Allah itu, an-nur itu adalah antara lain Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran itu menjadi cahaya, menjadi petunjuk. Tadinya gelap, tapi begitu ada Al-Quran, Al-Quran memberikan jalan, memberikan petunjuk, memberi penjelasan. Nah, itulah cahaya dalam konteks ini. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, itulah yang kemudian oleh Allah beliau dipuji dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Ditawari harta, cukup hidup sederhana. Mau hancurkan musuh-musuhnya juga tidak. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesaat kepentingannya. Kalau kepentingan sesaat, mana musuh? Ada semua, habisin semua, selesai. Padahal Rasulullah hadir,
rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Artinya apa? Bukan memberi hukuman. Kalau memberi hukuman gampang, selesai. Ini nggak benar, udah langsung selesai saja. Tapi Rasul ingin makin banyak umatnya. Sekarang mungkin belum ada yang beriman di Thaif, siapa tahu setelah mereka nggak ada, anaknya beriman. Nggak ada anaknya, mungkin cucunya. Nggak ada cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Pasti ada yang beriman. Dan di kemudian hari memang betul orang-orang Thaif beriman, meskipun mungkin bukan lagi generasi awal. Generasi awal itu ada 1-2 saja. Nah, itulah yang diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Yakni yang dilihat adalah yang di depan. Terkadang mengalah kelihatannya, tapi sesungguhnya mundur untuk menang. Itu banyak dalam berbagai kasus. Misalnya ketika perjanjian Hudaybiyah juga demikian. Bagaimana Rasulullah ditekan sedemikian rupa sampai Umar bin Khattab itu marah, sahabat-sahabat banyak yang marah. Ini Nabi apa bukan? Kenapa ditekan diam saja? Antara lain misalnya yang sangat menjengkelkan Umar bin Khattab adalah perjanjian dalam Hudaybiyah itu, kalau ada orang Makkah yang lari kepada Rasulullah ke Madinah, segera kembalikan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah, enggak boleh dikembalikan. Ini curang sebutnya perjanjian. Tapi kata Rasulullah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Umar marah ini. Udah nyambut pedang aja, enak saja buat perjanjian itu berat sebelah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya yang dilihat masa depan. Ternyata dengan cara demikian justru Islam tumbuh berkembang. Dari mana? Ketika orang Madinah, orang Mekah ikut Nabi ke Madinah harus dikembalikan, berarti dia Islam kan? Tapi karena harus dikembalikan, dia kembali ke Mekah. Apa yang dilakukan di Mekah? Mengajarkan dakwah. Sebaliknya juga, ketika orang Madinah yang ditahan di Mekah, ditawan di Mekah, enggak boleh kembali ke Madinah. Ya sudah di Mekah, ya jadi pendakwah juga. Sehingga meskipun ditinggalkan Rasulullah SAW, ditinggal ke Madinah, di sini ada orang-orang berdakwah. Siapa itu tadi? Orang yang sudah ikut Nabi ke Madinah suruh balik lagi ke Mekah. Orang yang ada di Mekah, orang sahabat-sahabatnya Nabi yang ditawan di Mekah, nggak boleh pulang ke Madinah. Ya, tapi akhirnya dua-duanya itu melakukan dakwah, dan dari situ kemudian Islam berkembang. Secara teori memang rugi betul perjanjian itu, tetapi bahwa kemudian disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuai hasilnya, mungkin jernih kelihatannya dan seterusnya. Karena itu wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya sangat mulia, sangat bagus, sangat agung. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, itu bicara soal akhlak. Akhlak itu menurut para ulama, misalnya yang sering dikutip oleh banyak orang bicara akhlak, itu adalah pendapat Ibnu Miskawai, karena beliau itu ahli tasawuf. Dia mendefinisikan akhlak itu sebagai halud lin nafsi da'iyatun laha ila af'ailiha bi ghairi fikrin wa ruwiyatin. Jadi satu kondisi jiwa yang secara refleks mengajak kepada satu perbuatan bi ghairi fikrin wa ruwiyatin, tanpa pertimbangan akal pikiran, untung rugi dan lain sebagainya. Begitu ada sesuatu lakukan saja. Nah, itulah akhlak. Apakah baik atau tidak baik? Ya namanya tetap akhlak. Yang baik itu akhlak mahmudah, akhlak terpuji, sementara yang buruk itu akhlak mazmumah, tercela. Gitu ya. Tapi dalam Islam itu akhlak itu tidak sekedar budi pekerti semata-mata, etika semata-mata, tidak. Karena akhlak itu juga menyangkut bagaimana tata cara berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat misalnya, sholat itu ada unsur-unsur akhlaknya. Ibadah tapi ada unsur akhlaknya. Bagaimana tertibnya menghadap Allah, bagaimana rapihnya dan sebagainya, itu bagian daripada akhlak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh bicara dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, itu akhlak. Akhlak terhadap Nabi, terhadap tokoh-tokoh yang leluhur dan sebagainya, itu ada akhlaknya dalam Islam. Terhadap sesama, panggilan juga, bahasa itu juga ada aturannya.
Karena itu dalam konteks misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan salah satu kewajiban manusia, terutama hamba Allah yang dipilih, karena teks Al-Qur'annya di surah Ali Imran ayat 104 itu, wal takum minkum yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu ada satu golongan, ummatun, satu golongan, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam konteks ini amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban seorang, disebut dengan yad'una, dai, muballigh. Karena itu sebagai umat pilihan. Itu ummatun yad'una lil khair. Jadi satu umat. Jadi kifayah memang. Tidak kewajiban aini, karena tidak semua orang pinter kan. Harus memiliki syarat. Kalau Buya Hamka di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, seorang dai itu katanya harus memiliki ilmu. Nah, beliau Buya Hamka itu menyebut paling tidak ada 11 disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang dai. Jadi, kemudian juga ada etikanya, ada tata caranya. Dan Al-Quran menyebutkan demikian. Nabi memberikan contoh-contoh bagaimana mengajak, bagaimana menyeru. Al-Quran memberikan petunjuk. Misalnya bagaimana dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena itu sekarang kan lagi ramai itu diksi tentang kritik, ya. Kritik itu katanya bagian daripada nahi mungkar. Jadi kalau kritik itu merupakan satu implementasi atau pengejawantahan daripada nahi mungkar, maka berarti kritik itu bagian daripada ajaran agama. Nah, kalau kritik itu ajaran agama, maka agama mengatur tata caranya. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran juga begitu, memang ada akhlaknya, ada etikanya mengkritik itu. Coba kita lihat misalnya di surat Thaha ayat 43, ayat 44, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun mengkritik Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba, engkau berdua pergi. Ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan olehmu berdua, faqula lahu, kepada Fir'aun, qawlan layyina. Nah, dipilih di sini dengan bahasa yang lemah lembut. Jadi kepada pejabat, sekalipun Musa itu nabi, itu pangkat tertinggi manusia itu, tapi karena yang dihadapinya adalah Fir'aun itu pejabat posisinya, maka dengan qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Untuk apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia ingat, sadar, yatadzakkaru aw yakhsha, atau takut dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang melampaui batas itu, apakah takut akibat di dunia ini maupun nanti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus berkata-kata dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut, supaya dapat merasuk kepada jiwanya orang yang dinasehati. Kalau dengan cara keras, itu akan terjadi sebaliknya. Di beberapa hadis yang lalu kan bagaimana Umar bin Khattab yang keras itu, ketika dikritik keras balik marah. Itu kan ada dicontohkan di beberapa hadis yang lalu yang kita bahas seperti itu. Tapi dengan cara lembut, misalnya kalau kita lihat ada orang tua yang sedang memarahi katakanlah anaknya, anak masih kecil, bahkan memukuli dan sebagainya, lalu orang melarang, kenapa kamu pukuli? Wah, mungkin marah orang itu, anak-anak saya ngasih makan, apa urusannya dengan Anda gitu. Tapi kalau dengan cara halus barangkali, Pak, itu kan anak Bapak, dia yang akan bisa menolong Bapak, dia yang akan memberi makan Bapak ketika Bapak sudah tidak bisa lagi cari makan, bahkan yang menggotong Bapak ke kuburan ketika meninggal dan seterusnya dan sebagainya, pasti dia sadar. Karena itu bahasa yang lembut. Nah, kepada orang tua lain lagi itu qaulan karima, dengan bahasa yang memuliakan meskipun menyampaikan kritik pendapat. Nah, ada lagi qaulan layyina, qaulan maysura dan seterusnya, sesuai dengan tingkatannya manusia, posisinya manusia. Tapi dengan pejabat tadi qaulan layyina.
Bahkan dalam ini etikanya atau moralitasnya atau akhlaknya ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, Sufyan Ats-Tsauri itu mengutip dari beberapa kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia sampaikan, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi salasu khisalin. Tidak boleh seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali pada dirinya itu terdapat 3 hal. Salasu khisalin, 3 hal. Apa itu? Pertama, alimun bima ya'muru, alimun bima yanha. Yang pertama itu alimun, dia berilmu terhadap sesuatu yang dia lakukan, dia ajak, maupun terhadap sesuatu yang dia cegah. Jadi ceritanya barangkali sederhananya, kalau orang itu mau mengkritik soal hukum, jadi harus ahli hukum. Mengkritik soal politik, ya ahli politik. Mengkritik soal agama, ya mesti dia ahli agama. Karena syaratnya alimun, dia berilmu. Nah, yang kedua, kata Sufyan Ats-Tsauri itu adalah adlun bima ya'muru wa adlun bima yanha. Yang kedua adil. Artinya adil katanya itu dia melaksanakan dulu. Dia memulai dengan dirinya sendiri melaksanakan itu, lalu kemudian baru mengajak orang atau mencegah orang. Jadi enggak ujuk-ujuk mencegah, nah dia sendiri tidak melakukannya. Kalau istilah orang penyair itu dikatakan la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. La tanha an khuluqin, jangan cegah tentang satu akhlak sementara Anda sendiri melakukannya. Wa ta'ti mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Kalau itu dilakukan maka kehinaan yang didapat atau yang diterima. Nah, jadi selain adlun, alimun tadi adlun, adil. Dan yang ketiga rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Yang ketiga disampaikannya dengan lemah lembut tadi itu. Sebagaimana Al-Qur'an, sebagaimana juga hadis-hadis Nabi terkait dengan akhlaknya beliau, bagaimana menyampaikan itu dengan cara lemah lembut, dengan cara baik, dengan cara yang bisa diterima oleh orang sesuai dengan tingkatannya. Nah, kepada orang tua lain, kepada pejabat beda gitu. Sampai-sampai diceritakan di dalam satu kisah, ada mubaligh lah kalau istilah zaman sekarang itu. Mubaligh ini keras. Lalu kemudian tanya kepada ulama, saya sudah bisa menasihati orang dengan cara keras gitu. Bagaimana pendapat para ulama? Para ulama itu menolak semua. Nah, kenapa? Kenapa saya tidak boleh melakukan kritik dengan keras seperti itu? Lah, lihat Al-Quran. Al-Quran itu Nabi Musa seorang nabi menasehati Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Nah sekarang kan Anda tidak lebih hebat daripada Nabi Musa, sementara yang Anda kritik juga tidak lebih zalim daripada Fir'aun. Kenapa harus dilakukan dengan cara keras? Kenapa? Apalagi sampai caci maki, itu bukan kritik namanya kalau caci maki, meledek dan seterusnya. Nah itulah misalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di beberapa hadis ini, baik ketika bergaul, menerima hadiah, kemudian juga menghadapi musuh-musuhnya. Rasul SAW disebutkan memiliki akhlak yang agung, memiliki budi pekerti yang luhur. Nah karenanya di sini bagaimana ketika diberi hadiah, misalnya Rasulullah SAW kemudian Rasulullah tidak menerimanya dan orang yang memberi hadiah sampai mukanya berubah, Rasulullah merasa wah ini ada yang salah, lalu kemudian dikatakan saya bukan tidak mau menerima, tapi kebetulan kami ini sedang ihram, jadi tidak boleh menerima. Oh iya, jadi orang paham ada alasan-alasan. Di beberapa riwayat lain ada seorang perempuan bertanya gitu. Lalu ketika bertanya itu ada suara yang keluar dari belakangnya, ya kasarnya kentut lah gitu, dan nanya kentut lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Saya kok nggak dengar, coba keraskan suaramu, apa tadi pertanyaan kamu gitu. Jadi rasa malu seorang perempuan yang bertanya itu berubah menjadi biasa-biasa saja. Karena apa? Oh berarti Rasulullah SAW nggak mendengar gitu.
Karena apa? Karena saya rasanya sudah keras suara, kok masih kurang keras kata Rasulullah. Berarti tadi saya kentut nggak dengar Rasulullah. Jadi nggak tersinggung gitu. Bagaimana caranya? Hal-hal seperti itulah yang dilakukan. Bahkan kepada seorang Yahudi peminta-minta yang tiap hari mencaci maki, Rasulullah suapin gitu ya. Sampai kemudian ketika wafat tidak ada lagi yang menyuapin, disuapin Abu Bakar. Ini beda tangannya, caranya juga beda. Ini yang kemarin nyuapin saya siapa? Udah meninggal. Yang meninggal mana? Yang kemarin meninggal kan katanya Muhammad gitu. Ya itulah yang nyuapin. Wah, baru orang itu masuk Islam Yahudi itu. Jadi cara-cara seperti itu, akhlak-akhlak seperti itu yang membuat banyak di antara masyarakat di sekitar itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan memang misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu hadis yang paling populer, bahwa sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak. Kalau di teksnya Imam Ahmad di dalam musnadnya, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Bedanya makarimal akhlak dengan salihal akhlak. Itu kalau riwayatnya Imam Ahmad. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, ini ada waktu beberapa menit lagi nih untuk sampai kepada Isya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, apakah yang melalui Zoom atau yang di sini. Nanti mungkin ke depan ini saya minta meja lagi di depan sini nih supaya agak kelihatan, ini kan kecil-kecil tulisannya gitu. Nah, ini agak bawah, jadi saya tidak baca satu persatu hadisnya, tetapi beberapa poin dari hadis-hadis itu mengkisahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbudi pekerti yang sangat halus, yang sangat lembut, yang sangat baik, yang sangat agung. Bahkan disebut juga bukan saja khuluknya atau budi pekertinya, tapi juga khalqunnya. Khalqun itu cipta, fisiknya bagus, akhlaknya bagus. Karena itu kalau kita bercermin, doanya kan kita begitu, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan aku, menciptakan aku dalam keadaan ahsan, hasin, bagus gitu ya, fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Dan Rasulullah SAW disebutkan, riwayat Anas bin Malik misalnya, bahwa saya tidak pernah menemukan sutra yang tebal, yang halus, maupun sutra yang tipis, yang halus, dibandingkan dengan halusnya tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya sangat lembut, sangat halus, luar biasa. Kalau di kita, saya sih pernah salaman dengan Pak Harto, mohon maaf. Dan ketika saya cerita kepada yang lain juga sama. Itu tangan itu kok bisa kayak kapas gitu. Nah, itu saya pernah seperti itu, saya ceritakan ke yang lain, cerita sama juga. Ada orang kayak begitu. Nah, saya mikir bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tangannya lembut, halus. Dan dikatakan saya banyak mencium aroma wangian, tapi tidak ada yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar akhlaknya yang sudah jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga pribadinya, bahkan fisiknya pun luar biasa. Gitu ya. Nah, itulah kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali saya barangkali ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ini ibaratnya mengawali kembali setelah 1 tahun kita harus jaga jaraknya sangat jauh. Sekarang ini jaga jarak, karena sebetulnya kalau kita pengajian seperti ini sudah otomatis saja dari ruangan yang luas ini kan orang hanya beberapa aja, itu sudah otomatis jaga jarak. Sejak awal juga sebelum pandemi juga sudah jaga jarak gitu. Saya persilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Doktor, ada yang mau dikritik silakan. Ada yang mau disampaikan silakan. Dan semuanya barangkali itulah kalau memang harus saya simpulkan bahwa ini mungkin mengawali, nanti kita masih lanjutkan di bab ini, ada beberapa hadisnya dan nanti ingin saya baca, tapi enggak pada pertemuan sekarang, pada pertemuan yang akan datang mengulas beberapa sambil menyimpulkan secara keseluruhan. Nah, sekarang ini seperti pengantar sajalah bahwa akhlak itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di hadis-hadis ini akan ketemu dengan timbangan yang sangat berat di akhirat adalah akhlak itu.
Jadi yang menyamai orang yang berpuasa rajin luar biasa, qiyamul lailnya rajin luar biasa, bisa nggak diimbangi dengan ibadah lain? Nah, itu di hadis Rasulullah SAW dengan berakhlak. Kalau orang berakhlak baik, itu sama sederajat dengan orang-orang yang siang malam itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang yang menyebabkan masuk surga katanya itu ada dua. Pertama takwa, yang kedua husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Sementara yang menyebabkan atau kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan juga karena dua hal. Karena mulutnya dan karena farjinya, kemaluannya. Jadi itu. Jadi kalau orang masuk surga kebanyakan karena takwa dan akhlak yang baik, sementara orang masuk neraka dalam hadis Nabi SAW kebanyakan disebabkan karena mulutnya dan juga farjinya atau kemaluannya. Mulut biasanya karena tidak mampu menahan kata-kata kotor. Atau dalam sisi fisik barangkali juga ya bisa jadi makanan-makanan yang haram juga dimakan gitu ya. Tetapi lebih banyak ditujukan dalam konteks ini, dalam konteks hadis Rasulullah SAW adalah bahwa mulut itu harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Karena lisan itu kata ahli syair masih ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh. Tapi kemana obat akan kucari kalau lidah melukai hati. Wa qad yurja li jarhi sayfi burun wala bur'a lima jarahal lisan. Jadi kalau orang kena pedang ya dibawa ke dokter lah gitu, akan dijahit dan sebagainya, ada harapan sembuh. Tapi kalau orang kena silat lidah istilahnya, apalagi kata-kata yang menyakitkan, mungkin sepanjang hidupnya orang itu tidak akan bisa melupakannya. Ya, karena itu salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia antara lain kalau dia bisa menjaga lisannya hanya untuk hal-hal yang baik. Nah, sekarang lisan itu mungkin kita bisa jaga, apalagi distancing, nggak banyak ketemu orang. Nah, kalaupun ketemu nggak boleh banyak ngomong, kalaupun ngomong pakai masker nggak kedengaran. Nah, tapi tangan kita, jari-jari tangan kita ini sekarang ini ujiannya melalui WhatsApp, melalui chat macam-macam. Dan itu juga nilainya sama itu. Karena nanti di akhirat itu kan mulut nggak boleh ngomong. Jadi waktu kalimuna aidihim wa arjulihim. Jadi yang ngomong itu tangan sama kaki. Gitu. Jadi yang lain yang ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya jadi saksi. Kemana perginya? Tangan yang ngomong. Apa yang diambil? Tangan yang ngomong, nggak mulut lagi. Mulut terkunci. Jadi hal-hal seperti itulah yang barangkali mengingatkan kita kembali, mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang baik sehingga ketika bercermin pun kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan budi pekerti yang halus. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beribadah, dalam segala hal, mudah-mudahan akhlak kita menjadi akhlak yang baik, dan dengan akhlak yang baik itu insya Allah timbangan di akhirat itu berat. Jadi kalimat yang pendek, biasanya kalimat la ilaha illallah, timbangannya berat. Dan akhlak yang baik itu juga timbangannya di yaumil qiyamah sangat berat. Demikian mungkin kalau nggak ada yang bertanya atau ingin memberikan saran, dan waktu tinggal berapa, kalau lihat di depan tinggal 2 menit lagi. Jadi saya mengakhiri pertemuan pertama setelah kita lockdown ya, kurang lebih 1 tahun. Saya mohon maaf dan juga mohon doanya. Kita mudah-mudahan sama-sama berdoa semoga kita menjadi orang yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pandemi segera berakhir. Mudah-mudahan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Dengan cara demikian mudah-mudahan juga amal ibadah kita juga sempurna normal, meskipun dijamin di beberapa hadis yang pernah kita bahas bahwa seseorang yang dalam perjalanan atau sakit yang biasanya berjamaah nggak berjamaah, itu kan nilai berjamaahnya tetap itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah yang tidak bisa dilakukan karena sakit dan karena safar itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia biasa melakukan itu. Dan mudah-mudahan demikian, dan kita di malam 27 Rajab sekarang ya, malam Isra Mi'raj, yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan.
Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, yang kira-kira tinggal 33 hari lagi, kita betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah karena sehat, berkah dapat rezeki, dan juga berkah dalam pergaulan. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk sosial bisa normal kembali seperti biasa. Karena itu mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.